Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Herarianti, NIM 220 222 Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas final lewat presentasi video ini dengan tema audit sektor publik. Apa sih itu audit sektor publik? Audit sektor publik merupakan sebuah proses pemeriksaan yang independen dan sistematis untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sumber daya publik oleh entitas sektor publik. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan entitas sektor publik telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Definisi audit sektor publik. Mekanisme audit merupakan suatu mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara, atau instansi pengelola aset negara, serta organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, dan partai politik. Regulasi dalam audit sektor publik, yaitu untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik. Keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Sebagai contoh, di organisasi pemerintahan di Indonesia, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Perbedaan antara audit sektor publik dan audit sektor bisnis. Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis atau swasta sama-sama terdiri dari audit keuangan, financial audit atau audit kinerja, performance audit atau audit untuk tujuan tertentu, atau special audit. Pada bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis audit sektor publik. Jenis-jenis audit sektor publik diantaranya adalah dilaksanakan atas semua kegiatan organisasi sektor publik yang tercermin dalam AFBN dan APBD, kegiatan BUMD atau BUMN, serta kegiatan yayasan, LSM, atau partai politik. Audit yang diselenggarakan atas kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu. Audit keuangan sektor publik. Secara spesifik,
pendivisian audit atas laporan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sistem audit keuangan sektor publik. Pertama yaitu pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan daerah atau organisasi, dana, perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua yaitu pemeriksaan siklus belanja. Audit terhadap siklus belanja organisasi sektor publik terdiri dari audit terhadap belanja rapat, pegawai, sumber daya manusia, dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelayanan publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan, serta belanja modal atau pembangunan. Yang ketiga itu pemeriksaan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi dan tidak untuk diperjualbelikan, serta digunakan lebih dari 1 tahun atau periode akuntansi guna mencapai tujuan organisasi. Audit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Adapun beberapa teknik audit keuangan sektor publik diantaranya yaitu prosedur analitis atau analytical progress, yang dimana sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksinya. Yang kedua yaitu inspeksi atau inspecting, yang dimana prosedur audit ini berupa pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan, atau kondisi fisik sesuatu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu konfirmasi atau confirming. Konfirmasi ini merupakan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain selain pihak organisasi. Yang keempat yaitu permintaan keterangan atau inquiring, yang dimana menjadi auditor itu tentu akan melakukan permintaan keterangan sebagai salah satu prosedur audit, di mana di tahap ini dilakukan biasanya berupa keterangan secara lisan. Oleh karena itu, keterangan secara lisan ini dapat menjadi bukti yang sifatnya lisan dan nyata. Permintaan keterangan ini akan melibatkan bagian manajemen atau karyawan. Contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Contohnya yaitu pemerintah pusat. Audit proses sistematik yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada.
serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, audit atas pemerintah pusat ditujukan pada perolehan bukti. Audit yang cukup dan tepat, apakah laporan keuangan menyajikan secara benar dan wajar posisi keuangan pemerintah pusat yang berasal dari operasi dan perubahannya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima umum. Sebagai contoh, audit terhadap siklus belanja pemerintah pusat yang terdiri dari audit terhadap belanja aparat dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelayanan publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal atau pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Sekian dengan ucapan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.